Sekitar pukul 2 dini hari, kami berempat berjalan pulang melewati jalan setapak di tengah hutan jati. Awalnya kami masih tertawa keras, sama sekali tidak menyadari bahwa malam itu akan mengubah hidup kami selamanya. Tiba-tiba terdengar suara keras. Seperti karung beras dijatuhkan dari ketinggian. Temanku menyorotkan senter ke arah suara itu. Muncul sesosok putih yang melompat-lompat tinggi di tengah jalan. Saat cahaya senter menerangi wajahnya, kami langsung membeku. Itu pocong. Kabar horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal para sobat kahor dimanapun kalian berada. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan kisah yang berjudul Horor Jin Khodam Mbah Sulaiman. Cerita ini tentang seorang kakek atau seorang mbah yang mengurus masjid tua. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Tapi sebelum cerita ini dimulai, silakan kalau kalian belum subscribe, like, dan berkomentar. Kami tunggu. Mari kita simak ceritanya. Malam itu, angin bertiup pelan di sela-sela pepohonan jati yang menjulang tinggi. Daun-daunnya bergesekan, menimbulkan suara lirih yang terdengar seperti bisikan orang-orang yang sedang bercakap dalam kegelapan. Konon, setiap kampung selalu memiliki cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada cerita keramat, ada cerita penunggu hutan, dan ada pula kisah yang tidak pernah berani dibicarakan terlalu keras. Karena orang-orang percaya, semakin sering nama itu disebut, semakin dekat pula sesuatu yang tidak terlihat akan datang menghampiri. Kampungku bernama Jatisari, sebuah kampung kecil yang dikelilingi hutan jati tua sejauh mata memandang. Pohon-pohon itu sudah berdiri sejak zaman para leluhur. Batangnya besar, akarnya mencengkram tanah, seperti tangan raksasa yang tak ingin melepaskan apapun yang telah menjadi miliknya. Rumah-rumah penduduk di kampung masih berjauhan. Untuk menuju rumah tetangga saja, kadang harus melewati jalan tanah yang membelah kebun jati. Ketika malam turun, suasana menjadi begitu sunyi, hingga suara langkah kaki sendiri terdengar sangat jelas. Di tengah kampung berdiri sebuah masjid tua. Bangunannya tidak terlalu besar. Dindingnya mulai kusam dimakan usia. Gentengnya sebagian sudah berlumut. Dan tiang-tiang kayu jatinya masih berdiri kokoh meski telah puluhan tahun diterpa hujan dan panas. Masjid itu dirawat oleh seorang lelaki sepuh yang dipanggil semua orang dengan sebutan Mbah Sulaiman. Beliau juga menjadi imam masjid. Setiap hari beliau membersihkan halaman, menyapu serambi, mengisi bak wudhu, mengganti lampu yang mati, dan memastikan azan tetap berkumandang walaupun jamaah yang datang hanya sedikit. Padahal dulu keadaan masjid itu sangat berbeda. Setiap sore suara anak-anak mengaji memenuhi ruangan. Tawa mereka bercampur lantunan ayat suci. Orang-orang tua duduk di serambi sambil menunggu anak-anak selesai mengajar. Masjid itu menjadi pusat kehidupan di kampung Jatisari. Namun, semuanya berubah begitu cepat. Sejak sebuah peristiwa yang sampai hari ini masih menjadi bisik-bisik warga. Salah seorang penduduk ditemukan meninggal dunia
setelah mengakhiri hidupnya sendiri. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa penyebabnya. Ada yang mengatakan ia mengalami tekanan hidup. Ada pula yang berbisik bahwa beberapa hari sebelumnya ia sering berbicara sendiri sambil menatap ke arah hutan jati. Sejak kejadian itulah, satu demi satu warga mulai meninggalkan kampung. Ada yang pindah ke kota, ada yang memilih tinggal bersama keluarganya di desa lain. Tak sedikit pula yang pergi tanpa pernah kembali. Orang-orang selalu mengatakan mereka pergi karena takut. Tetapi, takut kepada apa? Tidak ada yang mau menjelaskan. Setiap kali pertanyaan itu muncul, para orang tua hanya saling berpandangan, lalu mengalihkan pembicaraan. Saat semua itu terjadi, aku masih kecil. Aku belum mengerti apapun. Yang kuingat hanyalah wajah-wajah orang dewasa yang tampak cemas, suara pintu rumah yang ditutup lebih awal setiap sore, dan ibuku yang selalu melarangku bermain terlalu dekat dengan hutan ketika matahari mulai tenggelam. Kini, bertahun-tahun telah berlalu. Masjid tua itu tetap berdiri, tetapi tidak lagi seramai dulu. Kadang hanya 2 atau 3 orang yang datang untuk salat berjamaah. Kadang tak ada seorang pun selain Mbah Sulaiman yang mengumandangkan azan, lalu berdiri sendiri menjadi imam di dalam masjid yang sunyi. Namun, ada satu hal yang selalu membuatku bertanya-tanya. Mengapa Mbah Sulaiman tidak pernah sekalipun meninggalkan kampung ini? Mengapa beliau tetap bertahan? Seolah-olah sedang menjaga sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan pertanyaan terbesar yang baru kusadari bertahun-tahun kemudian adalah, benarkah Mbah Sulaiman tinggal sendirian di masjid tua itu? Atau selama ini ada sosok lain yang selalu menemaninya dalam gelapnya malam? Namaku Bagas. Saat semua kejadian itu dimulai, usiaku baru 17 tahun. Aku masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Rumahku berada di pinggir kampung Jatisari yang tak jauh dari jalan setapak menuju perkebunan jati. Setiap pagi, aku harus melewati jalan itu untuk menuju jalan raya tempat angkutan desa biasa lewat. Meski sudah bertahun-tahun tinggal di sana, entah mengapa, suasana hutan jati itu tak pernah terasa benar-benar akrab. Selalu ada perasaan seolah-olah seseorang sedang memperhatikan dari balik batang-batang pohon. Suatu pagi, saat aku hendak berangkat sekolah, ibuku memanggil dari dapur. "Bagas, sini dulu," kata ibu. Iya bu, ada apa?" "Tolong nanti pulang sekolah mampir ke masjid. Antar beras sama gula buat Mbak Soleman," kata ibu. Aku mengangguk. Baik bu." "Kasihan, beliau sudah tua, masih mengurus masjid sendirian." Aku hanya tersenyum. Siap bu. Oke, beres dah pokoknya," kataku. Ayah yang sedang menyeruput kopi ikut menyahut. "Kalau ketemu Mbah Sulaiman, titip salam dari bapak ya." Iya ya," kataku. Ayah menatapku cukup lama. "Lalu jangan keluyuran di hutan kalau sudah sore." Aku tertawa kecil. Pak, aku kan sudah gede pak," kataku. "Bapak serius, gak bercanda," kata bapak. Iya pak, ya. Pokoknya sebelum maghrib sudah di rumah," kataku. Aku mengangguk lagi meski dalam hati merasa ayah terlalu berlebihan. Singkat cerita, sore harinya, aku datang ke masjid sambil membawa satu karung kecil berisi beras dan gula. Halaman masjid tampak bersih. Tidak ada satu lembar daun pun yang berserakan. Di serambi terdengar suara sapu lidi bergesekan dengan lantai. Srek, srek, srek.
Kulihat Mbah Soleman sedang menyapu. Tubuhnya kurus, janggut putihnya memanjang. Sorot matanya teduh, namun menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Assalamualaikum, Mbah," kataku. Beliau menoleh sambil tersenyum. "Waalaikumsalam. Loh, Bagas, ada apa nak?" "Ibu titip beras sama gula buat Mbah," kataku. "Masya Allah, kok repot-repot ibumu mengirimkan aku segala." "Gak apa-apa, Mbah. Itu mungkin sedekahnya ibu." Aku meletakkan karung itu. Beliau menepuk bahuku pelan. "Ya sudah, sampaikan terima kasih buat orang tuamu," kata Mbah Soleman. Iya, Mbah, nanti saya sampaikan." Kami duduk di serambi. Angin sore bertiup pelan. Tak lama kemudian, si Mbah bertanya. "Masih sekolah kamu nak?" Kata Mbah. Iya, Mbah, sudah kelas 3 sekarang." "Wah, sebentar lagi lulus." "Ya, semoga saja, Mbah." Si Mbah tersenyum tipis. Lulus itu mudah, Mbah. Yang susah cari kerja." Aku pun tertawa, beliau juga tertawa. "Lalu, kamu nanti mau kuliah dulu?" Tanya si Mbah. "Ya, kalau ada rezeki, Mbah. Insya Allah," kataku. Beberapa detik kemudian, suasana kembali sunyi. Aku memperhatikan bagian dalam masjid. Semuanya kosong. Tak ada seorang pun. Sepi ya, Mbah?" tanyaku. "Iya, biasa. Masjid ini semakin sepi," kata Mbah Soleman. "Lah, dulu katanya rame, Mbah, masjid ini." tanyaku pada beliau. "Ya ramai sekali. Banyak orang mengaji, anak-anak kecil, bahkan orang tua pun ya kadang juga mengaji atau hanya sekedar mengantarkan. Namun sekarang, ya begitulah keadaannya. Dunia mungkin semakin modern. Orang-orang sudah tidak ingin bisa mengaji lagi," kata Mbah Soleman. Mbah ini pasti capek ya ngurus sendirian." "Tidak." "Loh, kok begitu?" "Ya, kalau niatnya ibadah, capek itu tidak terasa, Bagas," kata Mbah Soleman. Aku mengangguk pelan. Lalu tanpa sengaja, aku bertanya lagi. "Mbah, kenapa ya warga sekarang jarang kesini ya, Mbah?" Senyum beliau perlahan memudar. Beliau menatap halaman masjid cukup lama. "Luka lama. Luka yang sudah dipendam bertahun-tahun." Maksudnya, Mbah?" Sudahlah. Jangan dibicarakan," kata Mbah. Mbah tahu penyebabnya?" tanyaku lagi. Beliau tidak menjawab. Sebaliknya, beliau berdiri lalu mengambil sapu lagi. "Bagas, Iya, Mbah?" kalau suatu hari kamu mendengar suara aneh dari arah hutan, Aku langsung menoleh. jangan pernah kamu datangi. Hati-hati." Aku mengerutkan dahi. Suara apa ya, Mbah? Jangan nakut-nakutin lah," tanyaku. "Ya, mungkin orang menangis, mungkin orang memanggil namamu, mungkin suara seseorang yang kamu kenal," kata si Mbah. Aku mulai merinding. "Jangan pernah datang pokoknya ya." "Loh, kenapa, Mbah?" Beliau hanya tersenyum tipis. "Karena belum tentu yang memanggil itu manusia." Aku spontan juga tertawa, mencoba menghilangkan rasa tidak nyaman. Mbah suka bercanda. Namun Mbah Sulaiman tidak ikut tertawa. Wajahnya tetap tenang. Justru tatapannya semakin serius. "Ada banyak hal di dunia ini yang tidak perlu dicari tahu," kata si Mbah. Aku terdiam. Entah mengapa kalimat itu terasa sangat berat. Tak lama kemudian, suara azan asar berkumandang. Mbah Soleman berdiri.
Sudah waktunya salat, kata beliau. Aku bangkit. Kulihat hanya kami berdua yang berada di masjid tua itu. Aku menjadi makmum di belakang beliau. Masjid yang dahulu dipenuhi suara anak-anak mengaji, kini hanya diisi 2 orang. Saat salam terakhir diucapkan, entah mengapa aku merasa seperti ada langkah kaki lain di masjid. Padahal aku yakin sejak tadi hanya ada aku dan Mbah Sulaiman. Beberapa hari kemudian, pagi itu udara kampung Jatisari begitu terasa sejuk. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan jati yang menjulang tinggi. Burung-burung berkicau-kicau bersahutan, sementara embun masih menempel di dedaunan. Seperti biasa, aku berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Di pertigaan jalan sudah ada 3 sahabatku yang menunggu. Mereka adalah Rian, anak kepala dusun yang terkenal paling usil. Doni, tubuhnya paling besar di antara kami. Hobinya makan dan selalu tertawa. Sedangkan yang terakhir adalah Yusuf, anak pendiam yang rajin mengaji. Tetapi kalau sudah bercanda bisa membuat kami sakit perut karena ketawa. "Hei, Pegas!" teriak Rian sambil melambaikan tangan. "Oh, lama banget sih kau," gerutu si Doni. Aku tersenyum, dipanggil oleh mereka. "Alah, baru juga 5 menit. "Hah? 5 menit menurutmu?" "Wah, 5 jam kalau menurut perutku," kata Doni sambil memegang perutnya. Kami semua tertawa. Yusuf menggeleng pelan. "Oh dasar, baru pagi sudah mikirin makan." "Ya jelas lah, kalau lapar pelajaran matematika berubah jadi huruf semua." "Hahaha." "Memangnya sekarang bukan huruf," ejek Rian. "Hahaha." Sepanjang perjalanan kami saling bercanda. Ketika melewati masjid tua, langkahku sedikit melambat. Mbah Soleman menyapu seperti biasanya. Beliau berhenti sejenak, lalu menganggukkan kepala ke arah kami. "Assalamualaikum, Mbah," kata Doni. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya nak, kata Mbah Soleman. "Iya, Mbah." Kami kembali berjalan. Si Rian berbisik pelan. "Oh aneh ya," kata Rian. "Aneh kenapa?" tanyaku. "Ya, setiap pagi Mbah Soleman pasti bangun." "Lah iya memang," kataku bertanya pada Rian. "Ya padahal aku pernah bangun jam 3 buat ikut bapak ke sawah." "Lah terus? Masjid itu sudah terang," kata Rian. Aku mengangkat bahu. "Ya mungkin beliau salat malam, Rian," kataku lagi. "Ya bisa jadi sih." Tak jauh dari masjid biasanya ada gerobak bakso langganan anak-anak sekolah. Namun pagi itu jalanan terlihat kosong. "Loh, Pak Bakso belum lewat," kata Doni ketawa. "Biasanya jam segini sih sudah lewat. Rencana mau mampir dulu lah makan bakso." "Hehehe," kata si Doni. Si Rian tertawa. "Hahaha, itu aja yang kamu pikirin, Don." "Oh iyalah, ngapain mikirin yang lain? Kalau kamu nggak makan bisa mati," kata si Rian. "Ya mungkin." Hehehe. Hahaha. Kami kembali tertawa, melanjutkan perjalanan menuju sekolah. Hari itu pelajaran terasa sangat membosankan. Guru matematika menjelaskan rumus demi rumus. Sementara pikiranku justru melayang, membayangkan pentas wayang kulit yang kabarnya akan digelar di Kampung Wonorejo, kampung sebelah. Saat bel kelas berbunyi, dang 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 dang, kami langsung berhamburan keluar kelas. Rian berlari menghampiriku. Gas, apa sih? Malam ini jadi kan?" kata Rian. Jadi apa?" "Ya nonton wayang lah." Doni langsung menyala. "Weh, iya, katanya nanti malam dalangnya itu terkenal." Yusuf tersenyum tipis. "Iya sih,
wayang kan semalam suntuk. Aku mengangguk, mengiyakan ajakan mereka, karena aku juga punya rencana ingin berangkat. Ya sudah, habis isya kita kumpul di pertigaan. Siap. Kita naik apa? Ya jalan kaki saja. Yo jauh. Hah, baru 3 kilometer, kata Rian. 3 kilometer itu jauh buat orang yang lapar. Hahaha. Kami kembali tertawa. Perjalanan pulang terasa lebih panas daripada pagi tadi. Saat melewati masjid tua itu lagi, aku kembali menoleh. Halaman masjid tampak bersih seperti biasa. Namun, gerobak bakso itu masih belum terlihat. Aku mengernyitkan dahi. Aneh ya, Yan. Kenapa Pak Bakso belum datang juga? Iya ya, kata Rian. Biasanya jika pagi belum lewat, siang pasti ia mangkal di dekat pohon beringin depan masjid. Namun hari itu tidak ada siapa-siapa. Hanya suara angin yang menggesek daun-daunan jati. Mbah Soleman juga tidak terlihat. Pintu masjid terbuka, tetapi suasananya terasa begitu sunyi. Entah mengapa dadaku terasa sedikit sesak saat memandang ke arah dalam masjid yang kosong. Bagas, ayo, kata Doni mengagetkanku. Ya, ayo. Aku segera menyusul mereka. Singkat cerita, malam pun tiba. Suara jangkrik memenuhi udara. Bulan hampir penuh menggantung di langit. Aku mengenakan jaket tipis, lalu berjalan menuju pertigaan. Ketiga temanku sudah menunggu. Ya, akhirnya datang juga kan, kata Rian. Ya, ayo berangkat sekarang, kataku. Kami pun berjalan menyusuri jalan kampung. Semakin jauh dari rumah-rumah warga, jalanan semakin gelap. Pepohonan jati berdiri rapat di kanan kiri. Angin malam bertiup lebih dingin daripada biasanya. Tak lama kemudian, kami sampai di depan masjid tua. Aku spontan menoleh. Gelap. Lampu serambi tidak menyala. Lampu dalam masjid juga padam. Padahal biasanya, sekecil apapun jamaahnya, Mbah Soleman selalu menyalakan lampu masjid. Loh, itu lampunya kok mati masjid ya? Gumamku. Ada apa? Tanya Yusuf. Lampunya mati. Oh iya, biasanya terang, kata Rian ikut memperhatikan. Doni mencoba bercanda. Ya mungkin Mbah Soleman tidur, kata Doni. Yusuf menggeleng. Beliau gak pernah tidur sebelum isya. Aku menatap halaman masjid. Kosong. Tidak ada sandal. Tidak ada suara orang mengaji. Tidak ada suara sapu. Bahkan tidak terdengar suara jangkrik di sekitar masjid. Keningan itu terasa begitu aneh. Sudahlah, ayo, nanti keburu selesai wayangnya. Rian menepuk bahuku. Aku akhirnya mengangguk. Kami kembali berjalan meninggalkan masjid. Namun, entah mengapa, aku merasa seperti ada seseorang yang sedang memperhatikan kami dari arah halaman masjid yang gelap gulita. Aku kembali beberapa kali menoleh ke belakang. Tetapi, tidak ada siapa-siapa. Sekitar 40 menit kemudian, kami tiba di kampung Wonorejo. Suasananya benar-benar meriah. Lampu petromak bergantungan di mana-mana. Pedagang memenuhi pinggir jalan. Anak-anak berlarian sambil membawa balon. Aroma sate, jagung bakar, wedang jahe dan kacang rebus bercampur memenuhi udara. Di atas panggung, suara gamelan mengaun pelan. Dalang mulai memainkan tokoh-tokoh wayang. Kami duduk di barisan belakang. Rian memperhatikan dengan serius. Doni sudah mulai menguap. Aku sendiri hanya bisa melihat tanpa mengerti jalan ceritanya. Aku nggak paham sama sekali, bisikku pada Rian. Doni pun tertawa. Sama. Alah, yang penting nonton, kata Rian. Iya, suasana saja sudah seru, kata si Yusuf. Tak sampai setengah jam,
Aku pun mulai bosan. Ayo, keliling yuk. Ayo, kata mereka. Kami pun berjalan mengelilingi area pertunjukan. Ada penjual es, mainan kayu, gelang, pecel, mie rebus, hingga penjual jamu. Di sudut lain tampak kerumunan orang dewasa yang berteriak-teriak. Apa itu? Tanyaku. Rian menunjuk. Itu Jiki. Erek-erek. Ya, kata bapakku permainan zaman dulu. Mainan judi. Kami mendekat. Seseorang lelaki menggulirkan bola kecil ke papan kayu yang dipenuhi angka-angka. Beberapa orang bersorak ketika berhenti tepat pada nomor pilihan mereka. Suasananya begitu ramai. Orang-orang tertawa, sebagian tampak kecewa. Sebagian lagi berseri-seri sambil menggenggam uang kemenangan. Si Doni berbisik. Kalau ketahuan polisi, bisa bubar itu. Iya, ya untung kita cuma lihat-lihat, kata si Yusuf. Kami berdiri beberapa saat, memperhatikan permainan itu. Tanpa kusadari, di balik keramaian tersebut, ada siluet seorang lelaki tua yang sejak tadi terus memandangi kami dari balik pohon besar. Tatapannya tidak pernah lepas, terutama kepadaku. Saat aku menoleh ke arahnya, lelaki itu perlahan tersenyum tipis, lalu berbalik dan menghilang di dalam kegelapan, seolah ditelan malam. Aku mengerjapkan mata beberapa kali. Bagas kenapa ya? Tanya Yusuf. Aku kembali melihat ke arah pohon itu. Sudah tidak ada siapapun. Mungkin cuma salah lihat aku, batinku. Namun entah mengapa, malam itu firasat buruk mulai tumbuh di dalam hatiku. Dan aku sama sekali belum menyadari bahwa sejak malam itu, hidupku perlahan mulai berubah. Pagelaran wayang kulit masih berlangsung ketika aku melihat jam tangan tuaku. Jarum pendek menunjuk angka 2. Waduh, sudah jam 2 lewat, gumamku. Rian menguap lebar. Bagas, pulang yuk. Besok aku disuruh bapak ke sawah. Mumpung hari libur, besok kan hari Minggu, kata Rian. Doni mengusap matanya. Aku juga sudah ngantuk. Yusuf melirik ke arah panggung. Wah, wayangnya masih lama selesainya. Ya sudah, kita pulang sekarang yuk. Kami pun meninggalkan keramaian pagelaran. Semakin jauh dari panggung, suara gamelan mulai memudar. Suara sinden yang tadi begitu jelas perlahan menghilang, berganti dengan suara jangkrik dan desir angin malam. Langit begitu cerah, bulan menggantung tinggi. Namun, cahaya bulan tidak cukup menembus rapatnya pepohonan jati. Jalan setapak yang kami lalui hanya diterangi sebuah senter kecil milik Rian. Hati-hati jalannya, kata Yusuf. Iya, jangan sampai Doni nyungsep. Ejek Rian. Kenapa sih aku terus yang dijadikan korban? Protes Doni. Soalnya kalau kamu jatuh, tanahnya bisa retak. Aku sampai memegang perut karena tertawa. Suara tawa kami menggema di tengah kesunyian hutan jati. Kami memang masih anak SMA. Belum terpikir untuk tertawa keras-keras di tengah malam mungkin bukan ide yang baik. Rian bahkan sengaja berteriak. Oi, siapa yang belum tidur? Kalau ada hantu sini keluar. Katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Yusuf langsung menepuk lengannya. Jangan sembarangan dong kalau ngomong. Nanti bisa hantunya keluar beneran, kata Yusuf. Alah, penakut kamu, kata Rian. Ya bukan penakut sih, menghormati tempat, kata si Yusuf. Doni ikut menyahut. Iya Ri, kata ibuku kalau malam jangan ngomong sembarangan. Rian malah terkekeh. Walah, percaya begituan, kata si Rian. Aku hanya bisa tersenyum. Sudah, ayo cepat pulang. Kami kembali berjalan. Langkah kaki kami terdengar jelas di atas tanah yang kering. Srek,
Sek, sek. Tak lama kemudian, suara keras tiba-tiba terdengar dari arah kanan. Kami spontan berhenti. Apa itu? Bisik Doni. Belum sempat ada yang menjawab. Suara itu kembali terdengar, seperti karung beras yang dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Aku menelan ludah. Suara apa itu ya? Rian kemudian mengangkat senter. Tunggu. Sorot cahaya menyapu batang-batang pohon jati. Ke kanan, ke kiri, ke atas. Tak ada siapapun. Hanya batang pohon yang berdiri diam. Kelinci kali, kata Rian. Kelinci kok segede apa suaranya begitu? Balas Yusuf. Aku ikut memperhatikan sekitar. Sunyi. Benar-benar sunyi. Bahkan angin pun seperti berhenti berhembus. Perasaan dari sini suaranya, gumam si Doni. Tapi nggak ada apa-apa. Ayo jalan saja. Kami kembali melangkah. Baru sekitar 10 langkah. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Aku menoleh dengan cepat. Suara itu kayaknya pindah, kataku. Iya, suara kok bisa pindah-pindah ya? Bisik si Yusuf. Kayaknya mengikuti. Rian mencoba tertawa meski terdengar dipaksakan. Paling buah jati yang jatuh, kata si Rian. Buah jati mana ada sebesar itu, sahutku. Kami kembali menyorotkan senter ke segala arah. Tetap kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada binatang. Tidak ada orang. Hanya pohon-pohon jati yang berdiri seperti barisan manusia raksasa dalam gelap. Ayo cepatlah, kataku. Kami mempercepat langkah. Namun kini suara itu terdengar berulang-ulang, seolah ada sesuatu yang sedang bergerak dan semakin mendekat. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku menghentikan langkah. Diam dulu. Ketiga temanku ikut berhenti. Ada apa? Shh, jangan ngomong, kataku. Aku memejamkan mata sesaat. Kupicingkan telingaku, mencoba mencari dari arah mana suara itu berasal. Beberapa detik, lalu aku membuka mata. Di depan. Apa? Kata Doni. Iya, itu kayaknya dari depan jalan, kataku. Mereka semua menatap lurus ke arah jalan setapak yang harus kami lewati. Rian perlahan mengangkat senter. Sorot cahaya menembus kegelapan. Awalnya tidak terlihat apa-apa. Namun kemudian sekitar 40 meter di depan ada sesuatu putih samar-samar. Apa itu ya? Bisik Doni. Sosok putih itu melompat tinggi. Tingginya sekitar 1 meter hingga 2 meter. Lalu mendarat ke tanah. Kemudian melompat lagi. Semakin dekat. Melompat. Mendarat. Melompat lagi. Kami membeku. Rian mengusap matanya. Itu Yusuf memegang lenganku erat. Gas, itu orang ya gas, kata Rian. Aku tidak mampu menjawab. Senter kembali diarahkan lurus. Kini sosok itu semakin terlihat jelas. Tubuhnya terbungkus kain putih. Kepalanya terikat. Wajahnya pucat. Matanya hitam pekat. Mulutnya sedikit terbuka. Ia tidak berjalan. Ia melompat tinggi, lalu jatuh dengan suara yang keras. Doni pun berteriak, Pocong! Seolah tersadar dari lamunan, kami semua spontan menjerit, Lari! Kami berbalik arah, bukan menuju kampung Jatisari,
melainkan kembali ke arah pagelaran wayang. Aku berlari sekuat tenaga. Napas mulai memburu. Dadaku terasa panas. Di belakang terdengar Doni berteriak, "Oi, jangan tinggalin aku dong. Tunggu." Rian terus menyorotkan senter ke belakang sambil berlari. "Wah, masih ada. Masih ngikut," kata Rian. Yusuf hampir menangis. Ayo cepat." Kami tidak menoleh lagi. Yang ada di kepala kami hanya satu: selamat, selamat, dan selamat. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan tampak cahaya lampu Petromax. Kami hampir mencapai jalan menuju tempat pagelaran. Di sanalah terlihat sesosok lelaki tua berjalan santai sambil membawa tongkat kayu. Jubah putihnya tertiup angin malam. Peci putih masih melekat di kepalanya. "Loh, Mbah Soleman!" teriakku. Beliau pun berhenti. "Loh, Bagas?" katanya. Kami berempat langsung menghampiri dengan napas tersengal. Bah, Bah, Ada apa?" ada pocong, Bah," kataku. Di jalan Jati. Besar, melompat-lompat." Mbah Soleman memandang kami satu persatu. Wajah beliau tetap tenang. Tidak sedikit pun tampak terkejut. "Tenang dulu." Tapi Mbah, aku melihatnya." Iya Mbah, kami semua melihat," kata Doni. Beliau mengangguk pelan. "Lalu, apakah kalian tadi pulang sambil tertawa-tawa keras-keras di jalanan itu?" kata Simbah. Kami saling berpandangan. Kok Simbah ini bisa tahu apa yang kami lakukan ketika pulang? Iya Mbah." Berteriak-teriak. Iya Mbah." Mbah Soleman menghela napas panjang. "Anak-anak, malam adalah waktu untuk menjaga ucapan. Kalian tidak tahu siapa saja yang sedang beristirahat di sekitar hutan," kata Mbah Soleman. Rian menelan ludah. Maksud Mbah?" Beliau tidak langsung menjawab. Sebaliknya, beliau mengangkat pandangan ke arah gelapnya hutan jati. Beberapa detik kemudian, beliau berkata lirih, "Ayo, kita pulang bersama." Kami mengangguk tanpa banyak bicara. Entah mengapa, berjalan di samping Mbah Soleman membuat rasa takut kami perlahan menghilang. Beliau melangkah dengan tenang. Sesekali komat kami membaca doa yang tidak dapat kami dengar jelas. Anehnya, sepanjang perjalanan pulang, suara buk-buk-buk yang tadi terus mengikuti kami kini benar-benar lenyap. Hanya ada suara langkah kaki kami berlima yang memecah sunyi malam. Namun, sebelum memasuki gerbang kampung Jatisari, Mbah Soleman tiba-tiba berhenti. Beliau menoleh ke arah hutan jati yang gelap. Tatapannya tajam. Lalu dengan suara pelan yang hampir tak terdengar, beliau berkata, "Sudah, pulanglah. Kalian tidak boleh mengganggu anak-anak ini," kata Mbah Soleman. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara. Namun entah mengapa, angin malam yang sejak tadi berhembus dingin tiba-tiba berhenti seketika. Dan untuk sesaat, aku merasa seperti ada banyak pasang mata yang perlahan berpaling dari arah kami. Saat itu, aku belum mengerti kepada siapa Mbah Soleman berbicara. Aku juga belum tahu bahwa orang tua yang sederhana itu menyimpan sebuah rahasia besar yang selama puluhan tahun disembunyikan dari seluruh warga kampung Jatisari. Langit di atas kampung Jatisari baru mulai memucat ketika suara azan subuh berkumandang dari masjid tua. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara azan itu terdengar begitu keras, menggema di antara pepohonan jati yang masih diselimuti kabut tipis. Aku yang sedari tadi berbaring hanya memandangi langit-langit kamar, langsung membuka mata. Karena semalaman aku hampir tidak bisa tidur.
Setiap kali memejamkan mata, bayangan sosok putih yang melompat-lompat di jalan setapak itu selalu muncul kembali. Suara buk 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 masih terngiang jelas di telingaku. Das! Dok 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 dok. Suara bapak terdengar dari balik pintu. Bangun! Iya pak. Aku duduk pelan di tepi dipan. Pintu kamar terbuka. Bapak sudah mengenakan caping dan sarung yang dililitkan di pinggang. Di tangannya tergenggam cakul. Salat subuh dulu. Iya pak. Bapak menatapku beberapa saat. Matamu merah. Aku memaksa tersenyum. Kurang tidur pak, kataku. Bapak seakan tahu penyebabnya. Masih kepikiran kejadian semalam. Kamu tadi malam gedor-gedor pintu dan katanya kamu bilang malah ditemuin pocong di jalan setapak, kata bapak. Iya pak, itu memang menakutkan, kataku. Bapak menarik napas panjang. Ada banyak kejadian di kampung ini yang tidak semuanya bisa dijelaskan. Maksud bapak? Beliau hanya menggeleng. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting, jangan lupa berdoa. Aku terdiam. Bapak menepuk bahuku. Nanti bapak ke sawah dulu. Seperti biasa, sebelum matahari tinggi sudah pulang. Iya pak, kataku. Beliau tersenyum tipis. Laki-laki itu harus tetap bekerja walaupun semalam kurang tidur, kata bapak sambil berlalu. Aku ikut tersenyum kecil. Setelah salat subuh, bapak langsung berangkat menuju ke sawah. Aku kembali masuk ke kamar. Awalnya hanya ingin merebahkan badan sebentar. Namun tanpa sadar, aku pun tertidur. Ketika terbangun, matahari sudah cukup tinggi. Udara terasa panas meski awan mendung mulai menggantung di langit. Tubuhku masih terasa lemas. Kepalaku sedikit berat karena tidur yang tidak nyenyak. Aku keluar kamar. Emak sedang membungkus nasi, sayur lodeh, ikan asin, dan sambal ke dalam rantang aluminium. Alhamdulillah, bangun juga kamu. Jam berapa ini, Mak? Hampir jam 10. Aku mengucek mata. Pantesan. Emak menyerahkan rantang itu kepadaku. Tolong, antar buat bapakmu. Kasihan dari tadi di sawah belum makan. Iya, Mak. Bapak di petak sawah yang dekat sungai itu ya, Mak? Iya, lewat jalan belakang saja, lebih dekat. Aku pun mengangguk. Hati-hati. Iya, Mak, kataku. Perjalanan menuju sawah memakan waktu sekitar 20 menit. Udara mulai terasa gerah. Di kanan kiri hanya hamparan sawah yang menghijau. Dari kejauhan, kulihat bapak sedang mencangkul pematang. Pak, beliau menoleh. Loh, Bagas. Kubawakan kiriman, Pak. Nih, mak yang nyuruh nganter. Alhamdulillah. Ya, untung kamu datang, kata bapak sambil duduk di bawah pohon randu. Sudah lapar ya, Pak? Ya iyalah. Ayo, makan sama-sama. Beliau membuka rantang. Baru saja kami mulai makan, terdengar suara seseorang berteriak dari kejauhan. Pak Darto! Pak Darto! Loh, itu Pak Sarmiti, Pak, kataku. Seorang lelaki setengah baya berlari tergesa-gesa melewati pematang sawah. Napasnya tersengal, wajahnya pucat. Begitu sampai di dekat kami, ia langsung berkata dengan suara gemetar. Pak Darto, Pak Darto. Ada apa, Mit? Pak Sarmidi menelan ludah. Mbah Suleman. Bapak langsung berdiri. Kenapa dengan Mbah Suleman? Pak Sarmidi menarik napas panjang. Beliau ditemukan meninggal dunia, Pak. Aku dan Bapak saling berpandangan. Apa? Iya, tadi pagi. Serius? Iya, Pak. Di kamar rumah kayunya di belakang masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kata bapak. Tidak mungkin, Pak, kataku. Aku spontan teringat. Semalam, bukankah kami baru saja berjalan pulang bersama beliau?
Bahkan beliau mengantar kami sampai batas kampung. Bapak segera mengenakan capingnya. "Ayo gas, kita ke sana." Kami meninggalkan makanan yang belum habis. Tanpa berpikir panjang, kami berlari menuju kampung. Semakin dekat ke masjid tua, semakin banyak warga yang berkumpul. Halaman masjid yang selama ini sepi, kini dipenuhi orang. Ada yang berdiri, ada yang berbisik, ada pula yang membaca istighfar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami menerobos kerumunan. Di belakang masjid, berdiri sebuah rumah kayu kecil yang selama ini menjadi tempat tinggal Mbah Soleman. Di depan rumah itu berdiri Pak Tejo. Wajahnya pucat, tangannya masih gemetar. Bapak menghampirinya. Pak Tejo, bagaimana kejadiannya?" Pak Tejo mengusap wajahnya. Saya tadi pagi menemukan beliau." Bagaimana bisa sih, Pak?" kata Bapak. Pak Tejo menarik napas panjang sebelum bercerita. "Ya, sudah 3 hari ini saya tidak bertemu Mbah Soleman. Biasanya setiap pagi beliau sudah menyapu halaman masjid. Hari ini saya mau cari rumput di belakang masjid. Pas lewat sini, saya mencium bau yang sangat menyengat," kata Pak Tejo. Aku ikut mendengarkan cerita dari Pak Tejo. Maksudnya bau dari rumah ini?" kata Bapak. "Iya, saya panggil-panggil, 'Bah, Mbah Soleman, Bah,' tidak ada jawaban. Saya ketuk-ketuk pintunya, masih diam. Padahal pintunya terkunci dari dalam. Lalu saya kan jadi curiga. Akhirnya atas bantuan dari warga lainnya, kami mendobrak pintunya." Suasana mendadak hening. Pak Tejo menundukkan kepala. "Begitu pintu terbuka, saya melihat Mbah Soleman sudah terbujur kaku di atas dipannya. Beliau seperti sedang tidur, tapi sudah tidak bernafas," kata Pak Tejo. Beberapa warga yang mendengar cerita itu langsung beristighfar. Innalillahi. Pak Sarmidi pun ikut menimpali. "Itu tadi sudah diperiksa sama petugas kesehatan. Katanya kemungkinan beliau sudah meninggal sekitar 3 hari yang lalu," kata Pak Sarmidi. Aku membelalak. "Hah? 3 hari, Pak?" "Iya." Dunia seakan berhenti berputar. Aku menoleh ke arah Rian, Doni, dan Yusuf yang ternyata juga baru datang. Mereka bertiga sama-sama menatapku dengan wajah yang pucat. Rian berbisik-bisik. Gas, kalau benar Mbah sudah meninggal 3 hari yang lalu, tadi malam siapa yang berjalan pulang bersama kita?" kata si Doni. Aku tidak mampu menjawab. Tubuhku mendadak terasa dingin. Bulu kuduku berdiri. Aku masih mengingat dengan jelas suara Mbah Soleman. Aku masih mengingat langkah kakinya. Aku masih mengingat beliau berkata, "Ayo kita pulang bersama." Tadi malam, persis tadi malam. Bahkan aku masih mengingat aroma minyak kayu putih yang biasa tercium dari baju beliau. Semuanya terasa begitu nyata. Mustahil hanyalah mimpi. Tanpa sadar, aku memandang ke arah masjid tua. Pintu masjid terbuka sedikit. Di dalamnya gelap, dan entah hanya perasaanku saja, atau memang benar, aku seperti melihat sesosok lelaki tua berjubah putih berdiri di serambi, memandang ke arah kami dari kejauhan. Ketika aku mengedipkan mata, sosok itu telah menghilang. Saat itulah aku mulai sadar. Atau mungkinkah itu jin Khodam? Orang yang semalam mengantar kami pulang bukan lagi Mbah Soleman yang dikenal seluruh warga, melainkan jin Khodamnya Mbah Sulaiman. Seseorang yang masih setia menjaga masjid tua itu, bahkan setelah jasad Mbah Soleman terbujur kaku di dalam rumah kayunya. Demikian cerita ini. Semoga menjadi hiburan bagi kalian semua, Sobat Kahor. Apabila kalian punya cerita yang bisa dikirimkan ke Bang Fawa, silakan kirim di email Bang Fawa yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi. Wassalam.